kami ucapkan kepada Bapak-Bapak. Kami ucapkan terima kasih dan selamat datang buat Bapak-Bapak yang meliput kami N2SPP. Semoga semakin diberkati Tuhan. Amin. Haleluya. Mari kita tundukkan hati kita kepada Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih, kami sangat bersyukur buat kasih dan anugerah-Mu yang begitu besar dalam hidup kami. Kami boleh ada pada saat ini Tuhan, bersekutu di tempat ini semua karena anugerah Tuhan. Sungguh sangat kami bangga Tuhan mempunyai Allah seperti Engkau yang selalu melindungi kami. Terima kasih Tuhan, saat ini kami datang memuji dan menyembah Engkau. Kami serahkan hidup kami kepada-Mu. Haleluya, haleluya. Kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Dan kita nyatakan bahwa Allah kita besar. Janji Tuhan teguh bagi kita semuanya. Haleluya. Tuhan Yesus yang memberkati hidup kita. Aku
sangat dahsyat ajaib Kau Tuhan. Bapa yang baik, di saat pagi hari ini kami datang menghampiri Engkau Tuhan. Kami mengundang Engkau hadir di tempat ini Tuhan, di tengah-tengah ibadah kami. Biarlah lawatan Allah terjadi di tempat ini, Roh-Mu bekerja di tempat ini Tuhan Yesus. Bapa yang baik, semua hamba-hamba-Mu yang mengambil bagian pelayanan pagi hari ini, baik itu pemimpin pujian, singer, bahkan juga pemain musik, penerima tamu, pemain LCD, bahkan hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Maka Engkau pakai kami semua ya Tuhan. Biarlah Engkau yang mengurapi kami Tuhan Yesus, sehingga nama Yesus yang ditinggikan di tempat ini, kemuliaan Tuhan terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Kami percaya Tuhan, ketika kami menyembah Engkau, ketika kami bersorak-sorai memuji Engkau, ada kesembuhan terjadi, ada kelepasan terjadi, ada kebangkitan terjadi di tempat ini. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Pakailah kami semuanya Tuhan, bahkan setiap umat-Mu yang hadir beribadah bersama-sama dengan kami. Mari Engkau urapi mereka Tuhan, berkati mereka semuanya. Bahkan penyiaran TV, TV STV ini Tuhan, STV ini Tuhan, Engkau berkati Tuhan. Semua petugas-petugasnya, bahkan karyawannya Engkau berkati. Biarlah lewat penyiaran TV ini Tuhan, banyak orang-orang akan datang menyembah Engkau Tuhan, bahkan mereka dilayat oleh Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik. Hosana bagi-Mu di tempat yang lain ini. Kami akan mulai pada kami ini hanya di dalam nama Yesus, nama yang ajaib dan luar biasa. Kami berserah kepadamu ya Tuhan. Kami percaya kepadamu Tuhan, dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Haleluya. Semuanya bersuka cita, amin. Kita mau bersorak kepada Tuhan. Mari masuk gerbangnya. Haleluya. Mari berglory bagi Tuhan. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, bawa bangga dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadirat yang bersuka cita. Mari masuk gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian, penuhi baitnya dengan nyanyian syukur, hadirat yang bersuka cita. Satu hati Allah dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Satu hati Allah dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Satu hati Allah dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Amin. Satu hati Allah dan anugerahnya kekal selama-lamanya. Selama-lamanya. Amin. Anugerah Tuhan sungguh luar biasa bagi kita, amin. Masih kita bersuka cita memuji Tuhan. Haleluya. Bukti kuasa dari Raja Mulia, menaklukkan musuh di bawah kakiku.
Haleluya. Biarlah firman Tuhan yang memenuhi setiap hati kita. Bejana hati kita dipenuhi akan kebenaran firman Tuhan saat ini. Haleluya. Kami datang pada saat siang hari ini, merendahkan hati kami di bawah kaki salib mulia Tuhan.
Engkau sungguh baik, sangat baik ya Tuhan. Kami sudah memuji-muji nama-Mu, sudah menyembah Engkau ya Tuhan. Segala yang sakit sudah disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang berkesusahan dihiburkan ya Tuhan. Dan juga seseorang kami yang belum dapat hadir pada saat ini, Engkau berkati mereka dimanapun mereka berada ya Tuhan. Bila ada yang sakit Tuhan, Engkau jamah mulai ujung kaki sampai ujung rambutnya. Segala penyakit apapun itu Tuhan, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Keluar dari tubuhnya. Biarlah kuasa Tuhan yang ada dalam kehidupan mereka ya Tuhan. Supaya mereka memperoleh kesembuhan daripada Tuhan. Dan juga kami yang hadir pada saat ini Tuhan, Engkau berkati kami ya Tuhan. Turunkan urapan Roh Kudus ada di tengah-tengah ibadah kami Tuhan. Supaya nama Tuhan dapat diagungkan, dapat dimuliakan ya Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan dan panjang umur sampai pada saat detik ini. Dan juga pernapasan yang sudah Kau tumpahkan di dalam hidup kami, Engkau berikan ya Tuhan. Terima kasih Tuhan buat lawatan-Mu, buat tuntunan di dalam hidup kami ya Tuhan. Kami bangga punya Allah yang ajaib, yang begitu peduli di dalam kehidupan kami ya Tuhan. Dan juga kami hadir pada saat ini Tuhan. Kami menyediakan piring-piring rohani kami ya Tuhan. Supaya Tuhan dapat hadir di tengah-tengah kehidupan kami ya Tuhan. Dan juga hamba-Mu yang menyampaikan kebenaran firman-Mu. Engkau berkati mulai ujung kaki sampai ujung rambutnya. Biarlah Tuhan berkata-kata melalui hamba-Mu ini ya Tuhan. Supaya nama Tuhan dapat dimuliakan. Tutup muka hamba-Mu dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Berkati segala pelayanan hamba-Mu. Dimanapun Tuhan utus hamba-Mu melayani, Engkau berkati senantiasa ya Tuhan. Sewaktu kami mendengarkan firman Tuhan, ada suatu orang yang tidak senang. Kuasa-kuasa iblis, kuasa kegelapan. Kami bersatu hati, kami tolak, kami hancurkan dalam nama Yesus. Keluar dari tempat ini. Kami bebaskan roh Allah bekerja di tempat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, ampuni dosa pelanggaran kami terlebih dahulu Tuhan, supaya kami layak di hadapan-Mu. Inilah doa syukur kami ke hadirat-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Hanya dalam nama Yesus kami sudah berdoa minta syukur. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Salam bagi kita semuanya. Sekali lagi kurang semangat. Sedang mana? Sekali lagi salam bagi kita semuanya. Salam. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, semuanya sehat. Amin. Coba dulu lambaikan tangannya. Haleluya. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara, saya sangat bersyukur kepada Tuhan. Kita semuanya bersyukur kepada Tuhan sebab hari ini masih Tuhan berikan waktu yang terbaik bagi kita untuk mempermuliakan namanya, untuk mengagungkan Dia, menyembah Dia, memuliakan Dia, yaitu Tuhan Allah Raja di atas segala raja, Allah orang-orang benar, Allah orang percaya yang mengasihi Dia. Dan kita percaya hari ini juga kita bersama-sama diberkati oleh Tuhan lewat firman Tuhan dan diliput oleh televisi lokal Kota Sibolga menjadi televisi nasional juga. Dan biarlah siaran televisi ini menjadi berkat bagi seluruh Indonesia. Amin. Bapak Ibu Saudara, terima kasih buat pimpinan Bapak Tagalong bersama dengan kru teman-teman yang ada. Dan kiranya Tuhan memberkati keluarga seluruhnya dan pekerjaan ini. Dan tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk kita dengarkan bersama. Dan juga Bapak Ibu Saudara yang mendengar lewat siaran ini tentunya akan diberkati oleh Tuhan. Tema hari ini di dalam minggu yang terakhir di bulan Februari tahun 2022 adalah iman yang merubah kegagalan menjadi kesuksesan. Sekali lagi, iman yang merubah kegagalan menjadi kesuksesan. Bapak Ibu Saudara, apa yang dimaksud dengan iman yang dapat merubah kegagalan manusia menjadi kesuksesan bagi kehidupannya untuk dia jalani semasa manusia hidup di dalam dunia ini? Bapak Ibu Saudara, tidak ada satupun di antara manusia mau gagal dalam hidupnya.
mereka, mengajari mereka. Tetapi saat hari ini, jika kita baik-baik mendengarkan firman Tuhan, dengarlah dengan setia, perhatikan. Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Allah yang menuntun kita, yang menggembalakan kita, yang mengajari kita, yang membawa kita kepada jalan keselamatan, yaitu Tuhan yang menggembalakan hidup kita, dan Dia memberikan kepada kita kebajikan dan kemurahannya selalu mengikuti kehidupan kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudara, sedangkan Darwin seorang ahli, bahkan dia adalah orang yang mencetuskan teori revolusi, artinya dia yang mengatakan manusia diciptakan dari kera. Tetapi satu hal Bapak Ibu Saudara, ketika dalam statement yang dia katakan bahwa manusia tercipta dari kera adalah hal teori yang salah. Tetapi pada waktu itu ketika dia menyadari teorinya salah, dia berkata, saya minta maaf kepada seluruh dunia, kepada seluruh manusia, bahwa pemikiran-pemikiran yang keliru demikianlah bukanlah berasal dari Tuhan, tetapi pemikiran diri sendiri. Dia minta maaf dan dia minta ampun kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Tetapi Bapak Ibu Saudara, ada hal yang kita lihat dan kita pelajari. Bagaimana kita hidup di dalam Tuhan mau berhasil sesungguhnya. Kita akan membukakan Alkitab kita, yaitu yang terambil di dalam kitab Mazmur, yaitu dalam Mazmur pasalnya yang ke-37 ayat 1 sampai yang ke-10. Sekali lagi saya akan bacakan kepada kita semuanya Mazmur 37 ayat 1 sampai yang ke-10. Kita akan membacanya secara bergantian. Kebahagiaan orang fasik semu. Dari Daud, janganlah marah karena orang yang berbuat jahat. Jangan iri hati kepada orang yang berbuat curang. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya, dan Ia akan bertindak. Berdiam dirilah di hadapan Tuhan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Sebab orang-orang yang berbuat jahat akan lenyap, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mewarisi negeri. Demikian pembacaan kita Bapak Ibu Saudara. Tadi kita katakan iman yang merubah kegagalan menjadi kesuksesan. Di dalam dunia ini ada dua sisi kehidupan. Satu yang dinamakan kehidupan dan satu lagi yang dinamakan kematian. Ada yang terang dan ada yang gelap. Hidup dan mati, baik dan buruk, susah dan senang, gagal dan sukses adalah dua sisi kehidupan manusia yang tidak dapat dipisahkan. Namun Allah mendambakan terang dan bukan gelap, hidup dan bukan mati, baik dan bukan buruk, senang dan bukan susah atau menderita, sukses dan bukan menjadi gagal. Hanya setiap kita yang perlu menentukan di dalam iman percaya kita kepada Tuhan.
bagaimana Allah berkarya, sanggup melakukan perkara yang ajaib di dalam diri kita. Dan kita tidak membatasi kuasa Allah bekerja di dalam diri kita, Bapak Ibu Saudara. Karena daripada Dialah berasal dua sisi kehidupan tersebut. Yang intinya adalah di dalam kitab Mazmur 37 ayat 1 sampai yang ke-10. Di ayat yang ketiga adalah menjadi bagian kita orang-orang percaya. Ayat yang ketiga dan ayat yang kelima. Perhatikan dan lihat baik-baik. Percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Diamlah di negeri dan berlakulah setia. Bahkan dikatakan ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Bapak Ibu Saudara, hal yang inti adalah yang Tuhan mau bagi kita adalah ketika kita percaya dan berdiam diri di dalam Tuhan, maka Dia akan melakukan tindakan-tindakan yang ajaib di dalam kehidupan kita, asal kita mau percaya setia kepada Tuhan. Haleluya. Siapa yang mau percaya kepada Tuhan hari ini? Tunjuk tangan. Siapa yang mau tidak percaya kepada Tuhan, boleh angkat tangannya juga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Yesus, kita harus percaya kepada Tuhan. Ada 4 dasar kalau kita ingin melihat iman kita menjadi kesuksesan, merubah kegagalan menjadi kesuksesan. Yang pertama, langkah iman yang pertama ini adalah percaya pada Tuhan. Ayat yang ketiga. Tadi kita sudah baca Bapak Ibu Saudara. Dalam Mazmur 37 ayat yang ketiga tadi dikatakan, percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik. Artinya Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya di dalam tindakan kebaikan hidup yang Tuhan mau dalam kehidupan kita. Kita percaya, tetapi kalau kita tidak baik, sama saja bohong. Betul Bapak Ibu Saudara? Kita harus berbuat baik dan benar di hadapan Tuhan, di hadapan sesama kita, supaya lewat kebaikan kita itu, maka Allah menilai, maka Allah memperhitungkan apa nilai-nilai rohani kebaikan hati kita terpancar. Kebaikan kita terpancar dari dalam hati kepada wajah kita berseri-seri, maka Tuhan akan melakukan yang terbaik. Tadi dikatakan percayalah kepada Tuhan dan lakukanlah yang baik, diamlah di negeri dan berlakulah setia. Jangan curang, ya. Hidup ini tidak boleh mencurangi orang lain, apalagi mencurangi keluarganya sendiri. Betul? Jangan gara-gara harta engkau menjadi tamak, engkau sikut kanan kirimu saudaramu. Gara-gara harta engkau lupa akan segala-galanya, sehingga engkau tidak lagi peduli akan namanya kekeluargaan, akan namanya keharmonisan, akan namanya etika-etika kesopanan hidup yang ada di dalam kehidupanmu. Banyak orang berkata, aku percaya Tuhan, tetapi percaya juga melakukan yang jahat. Banyak orang demikian. Seperti yang dikatakan di dalam kitab Matius, Injil Matius itu, banyak orang akan berseru-seru kepada nama Tuhan. Aku sudah berseru, aku sudah bernubuat, tetapi Tuhan katakan, hanyalah engkau yang berdosa tidak akan masuk dalam kerajaan surga. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam nama Yesus, apa yang menjadi tujuan kepercayaan kita? Apa yang menjadi tujuan kebaikan iman percaya kita adalah surga, Bapak Ibu Saudara. Iman kita harus menghasilkan surga. Iman percaya kita harus menghasilkan anugerah yang besar dari Tuhan. Iman percaya kita harus melihat hal-hal yang tersulit menjadi hal
memberkati hidup kita. Bapak Ibu Saudara, dalam percaya ada tindakan kesetiaan. Bapak Ibu Saudara, kita harus belajar setia di hadapan Tuhan. Ayat yang kelima adalah yang berkata dalam Mazmur 37 ayat yang kelima, serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percayalah kepadanya dan Ia akan bertindak. Ini artinya kesetiaan. Setia. 5 huruf sama dengan taat. 5 huruf. 4 hurufnya. Taat dan setia itu sama, tidak ada bedanya. Kesetiaan, ketaatan kita adalah hal yang utama dalam hidup kita. Setia dan taat, setia berdoa kepada Tuhan, setia melayani Tuhan, setia membayar segala nazar kita kepada Tuhan, baik persembahan tubuh jiwa roh kita, baik persembahan ucapan syukur kita, persepuluhan kita, bahkan lagi setia untuk mengabarkan kabar Injil keselamatan kepada setiap orang yang belum menerima keselamatan yang daripada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, banyak orang Kristen zaman sekarang mengadopsi kepercayaannya kekristenan, tetapi kekristenannya tidak menunjukkan yang sesungguhnya menjadi orang Kristen. Kristennya aku, percaya Tuhannya aku, tetapi percaya juga kepada dukun. Kristennya aku, tetapi pergi juga ke tempat penyembahan berhala, ke persugihan, Bapak Ibu Saudara. Lihat baru-baru ini yang di Jawa Timur, seorang polisi di berita viral itu permisi kepada istrinya, rupanya dia melakukan persugihan, mati. Bapak Ibu Saudara, apa gunanya? Di mana iman percaya kita kepada firman Tuhan? Kalau engkau punya agama, keyakinan, percayalah kepada agama dan keyakinanmu itu. Percaya kepada firman Tuhanmu itu, kepada Alkitab bagi orang Kristen, atau kepada Al-Quran bagi agama Islam. Tripitaka Weda bagi agama-agama Hindu, Buddha. Dan jangan menyimpang kepada hal kebohongan hidup. Bapak Ibu Saudara, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita tidak lihat, tetapi bukti dari segala sesuatu yang kita harapkan. Maka dalam Ibrani 11 ayat pertama, iman adalah dasar utama orang Kristen. Ayat yang ke-6 dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6, tanpa iman manusia tidak layak di hadapan Tuhan. Hati-hati Bapak Ibu Saudara. Maka di dalam Mazmur 40 ayat yang ke-5 dikatakan, berbahagialah orang yang menaruh percayanya kepada Tuhan. Kebahagiaan kita itu adalah saat kita percaya kepada Tuhan. Kita mengalami sakit penyakit, kita mengalami susah dan duka dalam hidup ini, tetapi satu hal, Yesus jawaban, Yesus keselamatan, Yesus kesembuhan, Yesus menolong. 3 minggu yang lalu ketika anak kami penyakit demam dan campak melanda tubuh jasmaninya Lewi Alvaro, mamanya sudah khawatir, dia lihat, gimana Nyai? Tapi nomor yang bilang, ini campaknya ya, kasih saja lah nanti. Supaya petik sembuhnya itu. Kami berdoa kepada Tuhan. Saya lihat walaupun dia demam tinggi, tetapi dia tetap bergembira, bersukacita. Saya selalu kasih semangat kepada Dewi. Makan banyak ya nak. Sambil saya doakan, saya peluk dia. Mungkin dalam pemikiran kita, bagaimana campaknya? Tidak. Kalau kita ada bersama dengan Tuhan, satu penyakit pun tidak akan masuk dalam tubuh kita. Amin. Bapak Ibu Saudara, saya sudah mendoakan orang yang kena guna haji tur-tur. Tidak cuma gereja kita di sini. Tangannya sudah hancur lebur.
Bapak Ibu Saudara. Tangannya sudah luka-luka, gatal-gatal. Tetapi bukan dicari gembalanya. Aneh kan? Betul nggak? Tetapi saya katakan, siapa gembala? Among minggulan di sana. Saya katakan, siapapun gembalamu, utama adalah Tuhan, adalah gembala hidup. Datang pada Tuhan, akui Tuhan, akui kebesarannya. Kenapa bisa kena ini? Ini kena di rumah kami. Ada orang mengguna-gunai di rumah kami. Cuma melihat itu. Ketika kami doakan, ketika saya siram, ini wasit itu bilang masih dalam tangannya. Ketika kami doakan, kami minyaki, tidak lama mujizat itu terjadi, berangsur-angsur. 1 minggu pulih total, tangannya sudah mulai bersih kembali. Oleh karena Tuhan Yesus. Siapa? Percayalah kepada namanya. Nama yang menyelamatkan, nama yang memberikan mujizat, nama yang ajaib, nama yang dapat mengalahkan kuasa setan iblis, nama yang memberikan kita damai dan tenang di dalam kehidupan kita. Haleluya. Tidak ada yang bisa membuat kita damai. 10 pacarmu pun banyaknya namanya. Si Polan. Si anu. Belum tentu. Hanya nama Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan di dalam kehidupan kita. Maka kita harus belajar bahwa iman kita itu adalah iman yang menghasilkan kebaikan. Iman kita itu adalah iman yang menghasilkan kesetiaan, Bapak Ibu Saudara. Bagian yang kedua, langkah yang kedua adalah bagaimana iman akan merubah kegagalan menjadi kesuksesan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, iman yang kedua adalah iman yang selalu bersukacita. Iman yang selalu bergembira karena Tuhan ada menyertai hidup orang percaya yang mau mencari Dia. Ayat yang keempat, mari kita baca bersama-sama Mazmur 37 ayat yang keempat. Kita dengan suara yang keras membicarakan ayat firman Tuhan ini, mengutarakan supaya kita diberkati oleh Tuhan. Haleluya. 1, 2, 3, iya. Dan bergembiralah karena Tuhan, maka Ia akan memberikan kepadamu apa yang diinginkan hatimu. Amin. Dari hati kita lah kita percaya, menginginkan sesuatu lewat doa kita kepada Tuhan. Kita berdoa, Tuhan, tolonglah aku dalam masa pergumulanku, tolonglah aku di dalam kesusahanku, tolonglah aku di dalam permasalahan keluargaku, di dalam ekonomiku. Tuhan, tolonglah ketika anakku sakit keras, aku butuh tangan Tuhan ada memberkati dan turun tangan mencabut segala penyakit, maka mujizatmu terjadi. Cari Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Bergembira adalah ciri orang yang mencari Tuhan. Dalam Mazmur 40 ayat yang ke-17, salah seorang yang akan membaca kepada kita, saya minta dengan lantang, dengan suara keras, yaitu pemimpin ujian tadi yang akan membaca, yaitu Ibu Joel. Mazmur 40 ayat yang ke-17. Mazmur 40 ayat 17, begini firman Tuhan. Biarlah bergembira dan bersukacita karena Engkau, semua orang yang mencari Engkau. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan daripadamu tetap berkata, Tuhan itu besar. Amin. God is good all the time. Tuhan itu baik setiap waktu dan Tuhan itu maha besar. Bersukacitalah engkau yang mencari Tuhan. Haleluya. Kalau engkau sudah mencari Tuhan, jangan lagi susah-susah hatimu. Jangan lagi menangis. Jangan lagi gelisah. Jangan lagi berkata, andi kan dosa masalahmu. Nang macai saya, aci ulungku.
pandabotan on. Nganak kupesi pandabotan. Bapak Ibu Saudara, cari Tuhan. Carilah Tuhan selagi Ia berkenan untuk ditemui. Amin. Katakan dulu kiri kananmu, hai kawan, mari kita sungguh-sungguh mencari Tuhan. Amin. Iyalah, harus begitu. Upah orang yang setia mencari Tuhan adalah upah yang besar. Ya, amin bukan? Iya, betul. Kita harus setia mencari Tuhan. Ingat kitab Hosea 4 ayat yang ke-6. Umat Allah binasa karena tidak mengenal Allah dan tidak mencari Allah dalam hidupnya. Karena engkau yang menolak pembenaran itu, menolak untuk mencari Tuhan itu, maka aku akan menolak engkau. Hati-hati Bapak Ibu Saudara, tertolak itu sakit. Apalagi kalau orang yang baru-baru pacaran ditolak dia pas kenalan ditembaknya lah. Dek, kok gak tahu ditembak ditolak. Gak mampu bang, jelek kali kau. Aduh sakitnya tuh di sini di dalam hati. Ya kan? Sakit rasanya tertolak. Apalagi ditolak yang maha kuasa hidup kita. Bahaya Bapak Ibu Saudara. Coba Tuhan tolak keinginan kita. Kita panjatkan doa kita. Tuhan, berkatilah, berikan aku mobil mewah. Ditolak, no. Pas tak major, tepok. Tidak jadi doamu itu. Tuhan, berikan aku rumah. Ditolak Tuhan aja. Sakit gak? Sakit Bapak Ibu Saudara. Tetapi kalau Tuhan, sekalipun Dia ditolak manusia, Dia tidak pernah menolak hidup kita. Betul apa tidak? Iya, Bapak Ibu Saudara. Bergembiralah menjadi ciri orang benar. Dalam Mazmur 68 ayat yang keempat. Mazmur pasal yang ke-68 ayat yang keempat. Mama Pran lah baca. Mazmur 68 ayat 4 demikian firman Tuhan. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan bersukacita. Amin, haleluya. Tetapi orang-orang benar bersukacita, mereka beria-ria di hadapan Allah, bergembira dan dikatakan bersukacita. Beria-ria dan bersukacita mencari Allah. Seperti nyanyian kita kan ada sukacita dalam melayani Tuhan, sukacita dari Roh Kudus, hati penuh damai karena Yesus beserta. Terus dalam kita melayani Tuhan. Kita harus bersukacita di dalam melayani Tuhan. Ketika kita sudah dipakai Tuhan, kita sudah diyakinkan Tuhan melayani Tuhan, sudah dipercayakan naik mimbar sebagai singer, sebagai pemimpin pujian. Jangan Anda sukacita, loyo-loyo lagi. Mama kamu ya. Jangan tunjukkan di depan mimbar ini namanya mutung. Harus bersukacita melayani Tuhan. Harus bergembira melayani Tuhan. Lihat aja Panako. Udah Manako dia bergembira kan? Udah jahat yang dilakukan dia bergembira dia. Tetapi kita tidak mengaku. Tetapi kita mencuri hati manusia untuk datang kepada Tuhan. Mengajak mereka untuk datang kepada Tuhan. Beria-ria seperti rias majuta.
suami di kantong tebal-tebal, baru tepuk tangannya. Semakin semua, nggak ada lagi uang. Mulai. 1 jari, 2 jari, 3 jari. Kayak lagu TK. Tepuk 1 jari, 2 jari, 3 jari, 4 jari, 5 jari. Maaf saya mengajarin. Bapak Ibu Saudara, hidup ini harus bergembira, bersukacita, antusiasme, mencari Tuhan. Katakan amin. Mari bangkit dulu berdiri. Kita beriak kepada Tuhan. Kita semangat dulu. Kita nyanyikan satu sukacita kepada Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku. Dialah gunung batu keselamatanku. Mari kita bersukacita karena Tuhan. Haleluya. Supaya jangan kita ingat. Mari kita bergembira. Haleluya. Tunjukkan sukacitanya. Ya gunung batunya hanya padamu. Ya. Oh, katakan. Kaulah. Amin. Kita beriman karena kita percaya kepada Dia akan kebaikannya. Kita menuju kebaikan kita kepada Tuhan, dan kita akan menunjukkan kesetiaan kita kepada Tuhan, dan kita bergembira karena Tuhan, karena kita masih dipercayakan mencari Tuhan, mencari wajah-Nya, dan kita bergembira karena Tuhan mencari ciri-ciri orang benar yang sesungguhnya. Bergembira karena Tuhan adalah yaitu orang yang berjalan masuk seturut firman dan janji-janji Tuhan, seperti yang dikatakan dalam Mazmur 119
ayat 162. Bapak Ibu Saudara, kita harus hidup dalam janji-janji firman Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagian yang ketiga, langkah iman yang selalu dapat merubah kegagalan menjadi kesuksesan adalah orang yang beriman adalah orang yang berserah kepada Allah tanpa mempertanyakan apa yang menjadi kehendak Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Seperti Abraham. Kita kenal Bapak Abraham adalah Bapak orang percaya. Ibrahim, dia dikenal menjadi Bapak orang-orang benar karena iman percayanya. Di usia yang sudah rentan 100 tahun dan Sarah 90 tahun, maka digenapi Tuhan janji iman di dalam hidup iman percaya mereka, maka lahirlah anaknya. Amin. Siapa yang lahir? Siapa nama anak Abraham? Isa. Semuanya tahu. Di saat kita tak berdaya, di saat kita sudah rambut putih, firman Tuhan berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan. Di saat kita rambut putih, kata firman Tuhan juga, aku akan menggendong engkau sampai pada masa putih rambutmu. Bayangkan janji firman Tuhan begitu dahsyat, begitu hebat. Karena ada satu persoalan, hanya persoalan itu saja dilihat. Jangan, Bapak Ibu Saudara, jadikan satu persoalan itu akan mengembangkan integritas hidup kita, iman percaya kita, kemampuan kita akan berdiri tegak bersama dengan Tuhan. Dan kita tidak akan takut menghadapi persoalan apapun. Bapak Ibu Saudara, kita harus percaya Allah kita itu adalah Allah yang hidup, yang sanggup menolong kehidupan kita. Yang menunjukkan pada iman yang berserah adalah di ayat yang kelima. Mari kita baca, Bapak Ibu Saudara, dalam Mazmur 60, Mazmur 64, Mazmur 37 ya. Mazmur 37 ayat yang kelima. Mari kita ulangi kembali ayat ini, kita baca Mazmur 37 ayat yang kelima. 2, 3, iya. Serahkanlah hidupmu kepada Tuhan dan percaya kepadanya, maka Ia akan bertindak. Ketika kita mengangkat tangan, berserah, meminta pertolongan Tuhan, di situ Tuhan berkata. Ketika engkau tidak pernah mengangkat tangan, dia pernah berkata, ya Allah, ya Tuhan, ya Yesus Tuhan, berkatilah kami. Kalau engkau tidak pernah berseru, mengatakan kepada Tuhan, apakah Tuhan mendengar? Apakah Tuhan tahu isi hatimu? Sebab firman-Nya juga berkata, berserulah kepada aku. Betul, Bapak? Maka aku akan menjawab dan memberitahukan hal-hal yang besar yang tidak pernah engkau ketahui, yang tidak pernah engkau pahami. Tuhan menjawab di dalam kehidupan kita. Saya masih bergumul berdoa kepada Tuhan. Ketika Lewi datang di kamar berbicara kepada mamanya, kepada kami, Mama, adik Ewi mana? Ewi aja sendiri. Di sini adik Ewi, kasih makan Mama. Kasih minum Mama, adik Ewi, minum Mama. Belum lagi dia lihat adiknya, tetapi dia percaya ada adiknya. Bapak Ibu Saudara, percaya kita bukan hanya melihat. Sebelum pun kita melihat, kita harus percaya. Seperti seorang anak dari penyanyi rohani yang buta. Walau ku tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku
percayalah dagangmu sepanjang minggu ini akan diberkati. Yakini itu Tuhan. Percayalah suamimu akan diberkati oleh Tuhan. Percayalah ketika engkau menari beca, banyak sila yang naik di becamu. Haleluya. Iya, harus begitu. Jangan engkau berdoa, Tuhan aku berdoa, aku percaya. Ketika banyak sewa di dalam becaku, sewanya ongkos batu, sewa batu. Bukan begitu Bapak Ibu. Kita harus percaya kepada Tuhan. Kita berserah, datanglah Tuhan sebagai pembela dalam hidup kita. Dia akan menjadi pembela ketika ada musuh-musuh kita, Bapak Ibu Saudara. Mengapa dikatakan? Lihat Bapak Ibu Saudara ayat yang ke-6. Mazmur 37 ayat yang ke-6. Ia akan memunculkan kebenaranmu seperti terang dan hakmu seperti siang. Walaupun ada orang yang ingin mengambil hak dalam kehidupan kita, akan ada orang yang mau menindas hidup kita. Tetapi satu hal, Tuhanlah yang dikatakan menjadi kebenaran dan terang yang menunjukkan berkat-Nya dalam hidupku, dalam hidup rumah tanggamu. Orang tidak akan bisa menutupi kebenaran Tuhan. Yang gelap tidak akan bisa menutupi yang terang, Bapak Ibu Saudara. Kita harus percaya itu. Dan belajarlah engkau untuk sabar. Ayat yang ke-8. Berhentilah marah dan tinggalkanlah panas hati itu. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Belajar sabar, walaupun sakit rasanya. Mungkin dimarahi orang tua kita, mungkin bertengkar sama suaminya atau istrinya. Beta gereja, homa, pertolong mau, ono, rapat penok kita, diajak lama hom, memang sakit rasanya seperti itu Bapak Ibu. Tetapi satu hal, berdoalah, bersabarlah menunggu jawaban doamu. Jangan patah semangat. Amin. Tidak boleh patah semangat. Seperti ada teman saya, teman SMA saya, di chattingnya saya di Facebook. Bisakah saya bunuh diri dan bunuh Tuhankah saya nanti? Ya Allah, segitunya pikiran kawan ini. Masihkah diampuni Tuhan saya diberikan tempat kalau saya bunuh diri? Saya bilang dosa dan tidak ada tempat bagi orang yang bunuh diri untuk masuk dalam kerajaan surga. Saya bilang stop pemikiran demikian. Belajar kau sembahyang, sholat, baca Al-Quran. Saya katakan kepada dia, marga dia anjuang. Irit namanya. Irit, jangan kau lakukan itu. Jangan kau lakukan bunuh. Ketika kau menginginkan itu, iblis akan mencoba menangkap perkataanmu, menangkap jiwamu. Minta ampun kepada Tuhan. Di chatnya saya, pendeta bisa saya bunuh diri, dan bunuh Tuhan. Siapa mengizinkan kau bunuh diri? Si orang-orang saya mau mengizinkan kau bunuh diri. Saya heran Bapak Ibu. Hari-hari ini banyak orang yang satu jengkal pemikirannya. Simpel-simpel saja berpikir dalam hidup ini. Luaslah kau berpikir. Luaslah kau melihat akan hal-hal yang terjadi. Supaya kau jangan dapat seketika lenyap dalam hidupmu. Memang hidup ini singkat seperti uang, tetapi jangan singkatkan hidupmu sendiri. Amin.
Saya harap di sini jangan kerja, jangan ada yang mau mati kok ya. Amin. Amin. Mani kok nama awan. Hidup dalam rendah. Mani kok nama awan. Bagaimana? Itu wajib malah nama awan dan tu nama dia. Nama nama bapak ni siapa? Margareja. Ngalilek dia nak cetia di sana. Cetia. Iya. Kita harus bela keluarga kita di dalam doa kita. Tuhan selalu jawab doa, saya katakan. Doa orang benar besar kuasanya. Kita harus berdoa. Saya bilang sama Riri, minta ampun sama Tuhan ya, sama Allah. Jangan coba-coba. Jangan singkatkan pikiran. Itu kawan mama Angga itu. Saya bilang, jangan dicoba-coba untuk melakukan hal yang jahat. Bapak Ibu Saudara yang kekasih atau orang-orang yang ada di kota Sibolga yang mendengarkan firman Tuhan, jangan sempit pikiran kita. Jangan kita gampang putus asa menyerah dalam hidup ini. Karena Tuhan ada. Tuhan itu nyata. Tuhan itu bekerja dalam hidup kita. Dia tidak mungkin kita tidak bisa lihat, tetapi kuasanya nyata menyertai. Lihat matahari, mengapa bisa terjadi ada matahari? Mengapa bisa ada bulan, bintang? Mengapa bisa ada lautan dan segala isi di dalam lautan? Itu semuanya karena pada mulanya Allah menciptakan langit dan bumi. Allah menciptakan supaya kita nikmati untuk hidup bersama dengan Dia dan kita percaya kepada Dia sebagai Allah pencipta, Allah yang Tritunggal, Allah yang El Shaddai, Allah yang menyatakan kemakmuran dalam hidup manusia. Dia menyatakan kuasa bagi orang-orang yang mengalami sakit penyakit, yang pendarahan 12 tahun. Bahkan yang buta melihat, yang lumpuh berjalan, yang tuli mendengar. Bahkan orang yang dirasuk setan, digarasa, dibebaskan oleh Tuhan dengan cara yang menjadi korbannya adalah 2000 ekor babi. Yang korban atas di mana seorang laki-laki digarasa, diusir dalam tubuhnya setan. Pergi kau, pergi ke babi-babi itu. Matilah babi itu 2000 ekor. Masuk ke danau, terjun pada Galilea, mati semuanya. Demi satu nyawa Tuhan rela berkorban untuk menolong umatnya. Langkah yang terakhir, yang keempat, langkah yang benar adalah langkah iman. Nantikan kuasa Tuhan bekerja di dalam hidup kita. Roma 12 ayat yang ke-12. Sama-sama kita baca Bapak Ibu Saudara. Roma 12 ayat 12. 1, 2, 3, ya. Dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah di dalam doa. Kita harus sabar Bapak Ibu Saudara. Kita harus bertekun dan kita harus berdoa dalam hidup ini. Di dalam kesabaran kita akan menantikan janji Tuhan. Lihat saja, saya ulang kembali, perhatikan, lihatlah sebagaimana Abraham umur 100 tahun baru dia menerima jawaban yang daripada Tuhan. Kita harus bersabar menantikan di dalam doa kita. Satu ayat emas akan saya berikan kepada kita sebagai oleh-oleh mau pulang. Mazmur 146 ayat yang kelima. Inilah bawa pulang ke rumah masing-masing dan berkat Tuhan akan menolong kita semuanya.
Mazmur pasal 146 ayat yang kelima. 2, 3, ya. Berbahagialah orang yang punya Allah Yakub seperti penolong yang harapannya pada Tuhan Allah. Haleluya. Harapan ada pada Tuhan Allah kita. Tuhan Yesus memberkati. Kita datang kepada Tuhan. Mari kita tutup Alkitab kita. Kita ambil sikap untuk menyembah dan berdoa kepada Tuhan. Mari kita nyatakan kemuliaan Tuhan dalam hidup kita. Haleluya. Oh, Kaulah perisai saat pada hidup firman-Mu tenangkan jiwaku.
Katakan sekali lagi seperti rusa. Jiwaku kepadamu
Semuanya kita yang diberkati bangkit berdiri. Sebelum kita menerima anugerah yang besar, berkat yang melimpah dari surga ini, dari Bapa Tuhan kita, mari kita berdoa. Sebagaimana Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, Bapa kami yang di surga. Bapa kami yang di surga, datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, dan bebaskanlah kami dari jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan. Arahkanlah hati dan pikiranmu kepada Allah Bapa di surga. Tuhan yang memberkati keluar dan masukmu, iman percayamu, keluargamu dan keluargamu, suami istri dan anak-anak, seluruh pekerjaanmu, masa depanmu, sekolahmu, sawah dan ternakmu, buah kandunganmu, keuanganmu. Maka Tuhanlah yang memberkati kita dalam anugerah yang besar dari Allah Bapa, dalam cinta kasih keselamatan yang diberikan Tuhan Yesus Kristus, yang menyelamatkan, sinar kasih, sinar wajahnya, sinar kebaikan kemuliaannya, memberkati dan berdiam dirilah di dalam hati, pikiran, tubuh, jiwa kita, damai dan kuasa dari urapan Roh Kudus sepanjang masa kiranya.